Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 441, harga diri siapa yang lebih besar. Saat Junandus hendak berjabat tangan dengan perwakilan Dewan Perdagangan Nangguang di belakang, pihak lain juga malah berbalik badan, dan langsung meminta seseorang untuk mengangkat pergi pohon JDT itu. Tidak hanya Dewan Perdagangan Nangguang, keluarga Chen yang berdiri di atas panggung, keluarga Yan, Dot dan beberapa puluh bintang papan atas lainnya yang mengucapkan selamat, seolah-olah telah membuat janji tanpa menyapa, mereka berbalik dan pergi. Kurang dari 1 menit, panggung yang penuh dengan aura kekayaan tiba-tiba menjadi kosong. Bahkan bintang papan atas dari kota Wasa yang datang memberinya ucapan selamat juga ikut turun dari panggung. Tidak peduli bagaimana Junandus memanggil, tidak ada satupun yang menoleh. Dalam sekejap, hanya ada beberapa orang yang berdiri di atas panggung, kecuali Nyonya Besar Jiang, Junandus dan sekretaris wanita itu. Hanya tersisa satu pembawa acara yang canggung. Sekelompok reporter di bawah panggung juga tercengang, dan segera mengambil gambar. Di tengah lampu sorotan, Junandus marah dan juga tidak berani berpura-pura seperti sebelumnya, dan segera berteriak kembali, "Kalian cepat kembali." Nyonya Besar Jiang juga hampir jatuh karena kesal. Kemarin malam dia telah kehilangan harga diri, menelepon dan memanggil datang sekelompok bintang papan atas dari kota Wasa. Awalnya ingin memberi sedikit harga diri kepada anaknya, tetapi malah membuat anaknya semakin memalukan. Nyonya Besar Jiang marah sampai tidak mempedulikan identitasnya. Dia bergegas turun panggung dan langsung menahan salah satu bintang papan atas kota Wasa, dan bertanya dengan suara yang tegas, "Ada apa dengan kalian? Bukankah kemarin kalian semua sudah berjanji akan memberikan selamat kepada Junandus? Kenapa kalian tidak mempedulikan keluarga Jiang?" Pria parubaya itu tampak bingung dan segera berkata, "Nyonya Besar, mana berani kami tidak menghormati keluarga Jiang, hanya saja ada seseorang yang telah memberitahu kami, berkata ingin memberi selamat kepada Direktur Rocky." "Siapa?" Nyonya Besar Jiang marah-marah sampai bersandar di tongkat jalannya. "Di kota Wasa, siapa yang memiliki harga diri yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga Jiangku?" Tepat pada saat ini, terdengar suara yang dingin dan tajam. "Aku." Suara ini sangat enak didengar, seperti salju yang mencari di musim panas, terutama suaranya yang dingin, menunjukkan sedikit arogan. Junandus mendongak dan terkejut sampai tidak bisa berbicara. Ada 8 helikopter terbang di atas langit, semuanya menarik spanduk perayaan pembukaan berwarna merah, dan di bawah ada 20-an mobil yang sedang berbaris, membuat kemacetan yang tidak bisa dilalui. Meskipun mobil-mobil ini bukan mobil mewah, tapi melihat setiap nomor plat mobilnya saja sudah membuat orang terkejut. Bukan plat militer kota Wasa, tetapi nomor plat pejabat pemerintah kota Wasa, dan juga merupakan kedudukan khusus menteri penting di negara. Di samping supercar merah di tengah, berdiri seorang wanita cantik anggun yang memakai gaun warna hitam, dan di sampingnya juga terdapat sekretaris wanita yang seksi dan tak kalah memukau. Adegan sebesar ini membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan, bahkan tidak berani untuk berbicara dengan keras karena takut akan menyinggung pemimpin negara itu secara tidak sengaja. Wajah pembawa acara itu pucat karena ketakutan, dan berteriak dengan gemetaran, "Direktur Melanie." Nyonya Besar Jiang juga tertegun, dan tangannya yang memegang tongkat jalan sedikit gemetar. Di antara 4 keluarga besar di kota Wasa, keluarga Su berada di peringkat kedua.
Pewaris legendaris keluarga Su, Melanie. Pantas saja sekelompok bintang papan atas kota Wasa tidak memberinya harga diri, dan juga hanya Melanie yang memiliki kemampuan sebesar ini. Junandus juga terdiam dalam waktu yang lama, kemudian tersenyum sopan dan turun dari panggung untuk menyambutnya. Sambil mengulurkan tangannya kepada Melanie, dia berkata dengan sopan, "Direktur Melanie, kami merasa terhormat atas kehadiranmu. Ini benar-benar suatu kehormatan untuk keluarga Jiang." Sebelum dia selesai berbicara, Yulia menyela dengan dingin. "Junandus, kamu jangan salah. Keluarga Jiang kalian tidak memiliki harga diri sebesar itu untuk meminta Direktur Melanie kami memberikanmu selamat secara pribadi. Di mana Rocky? Kamu, buat apa kamu mencari orang tak berguna itu? Sampah sepertinya, tidak tahu tidur dengan wanita mana lagi," Junandus berkata tanpa sadar. Plak. Melanie langsung menamparnya, dengan wajah cantiknya yang sangat dingin. "Aku memperingatkanmu, jika memfitnah Kak Rocky lagi, Rocky, besok aku akan membiarkan perusahaanmu bangkrut." Sekelompok orang di sekeliling semuanya terdiam, bahkan tidak berani mengeluarkan suara napas dengan keras. Keluarga Jiang. Keluarga Su. Dua keluarga besar ini adalah keluarga besar yang tidak bisa disinggung oleh siapapun. Nyonya besar Jiang juga terkejut, sama sekali tidak menyangka Melanie yang tidak bersendawa bisa langsung turun tangan memukul orang. Dia marah dan cemas berjalan ke depan dengan tongkatnya, menggertakkan giginya dan bertanya, "Direktur Melanie, keluarga Jiang kami tidak ada masalah dengan keluarga Su, dan juga pernah bekerja sama. Kenapa kamu datang dan langsung memukul orang?" "Bekerja sama?" Melanie mengangkat alisnya dengan angkuh, "Jika bukan karena anakmu Krishna, aku akan bekerja sama dengan keluarga yang akan runtuh seperti kalian." "Anakmu berbicara dengan tidak sopan, menghina temanku Rocky, pantas dipukuli." Junandus terkejut sampai hampir lupa untuk bernapas, dan berkata, "Rocky adalah temanmu." Melanie menyilangkan tangannya, dan mendengus dengan angkuh, sama sekali enggan untuk berbicara dengan Junandus. Nyonya besar Jiang juga tidak menyangka, Melanie datang untuk memberikan selamat kepada Rocky, dan dia sangat kesal. Di matanya, Rocky adalah orang kampungan, tidak ada kekuasaan dan kekuatan, dan bahkan bisa berhubungan dengan keluarga Su. Keluarga Jiang merupakan keluarga besar di kota Wasa. Junandus ditampar oleh Melanie di depan umum. Dia benar-benar tidak bisa menahan amarah ini, tetapi juga tidak bisa untuk menyinggung Melanie, menggertakkan gigi sambil memegang tongkatnya dan berkata, "Direktur Melanie, kamu tidak perlu merusak hubungan di antara keluarga kita berdua karena orang luar. Jika keluarga Jiang dan Su berubah menjadi musuh, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk bekerja sama di masa yang akan datang." Yulia mencibir, dan bertanya balik, "Nyonya besar Jiang, menurutmu seberapa besar tekanan yang bisa diberikan kepada Direktur Melanie dengan kekuasaan dan kekuatan keluarga Jiang?" Keluarga Jiang sudah mendekati hari akhirnya, dan juga mengandalkan perusahaan ini untuk bangkit kembali. "Aku sarankan kamu untuk tidak menyinggung Direktur Rocky, jika tidak keluarga Jiang tidak akan bertahan sampai tahun depan, dan akan disingkirkan dari 4 keluarga besar, serta menjadi generasi yang tak dikenal." Dia berbicara dengan lugas, dan tidak memberikan harga diri kepada Nyonya besar Jiang sama sekali. Melanie menoleh dan tersenyum kepadanya sambil berkata, "Yulia, kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu pintar berbicara?" Yulia tersenyum, sebenarnya biasanya dia juga sangat tenang, begitu Rocky terlibat, dia tidak bisa mentolerir orang lain untuk mengatakan hal buruk tentang dia.
Nyonya besar Jiang sangat marah hingga terjatuh dan duduk di atas kursi, tidak bisa berbicara, dan juga tahu bahwa apa yang Yulia katakan adalah kebenaran. Jika keluarga Jiang benar-benar bermusuhan dengan keluarga Su, mereka sama sekali bukanlah lawannya Melanie. Yulia meliriknya dan berkata, "Silahkan Nyonya besar Jiang turun panggung untuk beristirahat. Junandus, jika kamu masih ingin membuka perusahaan hari ini, temukan Direktur Rocky, undang dia ke atas panggung. Kalau tidak, rasa malu keluarga Jiang bukanlah urusanku." Nyonya besar Jiang sudah tidak bisa berdiri dengan stabil karena marah, dan sudah dibantu pengawal untuk beristirahat di kursi bawah panggung. Junandus juga ketakutan, dia tidak berani untuk berhadapan langsung dengan Melanie, dan hanya bisa menyetujuinya, dan berkata dengan marah, "Pergi cari wakil, cari Direktur Rocky." Setelah ditampar, dia bahkan tidak berani untuk mengungkit kata, "Wakil." "Junandus, kamu adalah wakil direktur, jika aku tidak salah ingat, kamu bertanggung jawab atas keamanan perusahaan, kan? Ini adalah bagian pekerjaanmu, kamu harus mencarinya sendiri," kata Melanie dengan dingin. Junandus menahan napas sejenak, tidak berani melawannya lagi, berlari turun panggung dengan putus asa dan mencari di sekeliling. Sekumpulan orang-orang di sekitar menyaksikan Nyonya besar Jiang dipersilahkan untuk turun panggung, dan tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun. Keluarga Jiang dan keluarga Su adalah keluarga besar berpengaruh di kota Wasa. Para dewa bertarung, mereka manusia mana berani untuk ikut campur. Suri Jiang berdiri di samping, suasana hatinya sangat kacau, dia tidak ingin mempermalukan keluarga Jiang, tapi tadi Junandus benar-benar keterlaluan. Jika membiarkan Junandus tetap berada di sini, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Junandus menahan depresinya, dan memimpin para penjaga keamanan untuk mencari Rocky di sekeliling. Dia adalah wakil direktur yang bermartabat yang sama seperti penjaga keamanan, dia benar-benar sangat malu. Sekelompok orang juga berbisik-bisik. "Aku mengira Junandus adalah pemimpin perusahaan, tak disangka dia bertanggung jawab di Departemen Keamanan. Wakil Direktur Departemen apa ini?" Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.